Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ali dari SMK Negeri 3 Sukabumi, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus: 1. Calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. Calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dalam contoh video praktek baik ini. Video yang dianalisis diambil dari YouTube yang berada di bagian demonstrasi kontekstual 3.2 yang berada di LMS. Pertanyaan-pertanyaan. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Jawaban dari kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi dari sekolah tempat guru tersebut mengajar adalah terwujudnya visi kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Jawaban, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahannya mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk mendukung proses belajar yang berpihak kepada siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Jawaban dari apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan pemantik yang diajukan guru kepada siswa adalah, apa yang kalian pikirkan tentang tulisan penyemangat belajar? Bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman untuk belajar? Pertanyaan, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Bagaimana menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana menumbuhkan motivasi belajar siswa di kelas? Tindakannya, guru melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah serta berdiskusi tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan rekan sejawat. 2. Guru menggali informasi dari pendapat murid tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. 3. Guru menggali informasi dari pendapat murid tentang meningkatkan motivasi belajar siswa. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan, bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan siswa untuk belajar? Tindakan, 1. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Guru meminta murid menceritakan hal-hal yang disukai saat belajar. 3. Guru mencari contoh nyata yang ada di sekolah tentang kelas yang nyaman untuk mewujudkan impian tersebut. 4. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok, kemudian membimbing siswa untuk memperoleh informasi dari kelas yang lain tentang kelas yang menyenangkan. G. Gali mimpi. Pertanyaan, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk membuat siswa bisa mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan, 1. Guru meminta pendapat murid untuk membayangkan hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Guru meminta murid untuk menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kelas yang menyenangkan. 3.
murid menggambarkan kelas yang menyenangkan sesuai yang mereka bayangkan. 4. Murid mempresentasikan hasil gambaran mereka di depan kelas. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan: bagaimana melibatkan murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar? Tindakan: 1. Murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. 2. Guru dan murid berdiskusi menuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan. 3. Murid membuat gambaran kelas yang menyenangkan. 4. Murid diberi kesempatan untuk berpendapat dalam membuat rencana kelas yang menyenangkan. A. Atur eksekusi. Pertanyaan: kapan dan siapa yang terlibat dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana pelaksanaan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan: 1. Murid melakukan pembagian tugas kelompok dalam mewujudkan kelas yang menyenangkan. 2. Murid diberikan kesempatan untuk menentukan kapan pelaksanaan kegiatan. 3. Murid mempresentasikan gambaran kelas yang menyenangkan. 4. Guru dan murid melaksanakan perayaan setelah membuat kelas yang menyenangkan. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 1. Guru sebagai pemimpin pembelajaran mengelola sumber daya yang dimiliki sekolah dengan pendekatan berbasis aset. 2. Guru mampu menggerakkan murid untuk berkolaborasi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 3. Guru sebagai pemimpin pembelajar mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Ada 7 modal utama dalam komunitas. Pertama, modal manusia. Kedua, modal sosial. Ketiga, modal fisik. Keempat, modal lingkungan atau alam. Kelima, modal finansial. Keenam, modal politik. Dan ketujuh, modal agama dan budaya. Modal manusia. Guru menjadi pemimpin pembelajaran yang mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid. Rekan sejawat menjadi pihak yang dapat diajak untuk berdiskusi dan berkolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid memiliki kemampuan yang heterogen, mempunyai bakat dan potensi berkolaborasi, bernalar kritis, kreatif sesuai profil pelajar Pancasila. Modal fisik. Ruang kelas yang cukup untuk menunjang untuk pembelajaran yang menyenangkan. Alat tulis untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dan sarana utama seperti meja, kursi, rak buku, papan tulis yang digunakan murid dalam pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Modal sosial. Siswa yang terlibat dalam hubungan positif dengan teman sekelas mereka cenderung lebih mudah dalam berbagi informasi dan sumber belajar. Jaringan sosial yang kuat dapat mendukung kolaborasi, diskusi kelompok, dan saling membantu dalam memahami materi pembelajaran. Modal agama dan budaya. Setiap agama membawa nilai-nilai moral yang kuat seperti kejujuran, disiplin, empati, dan tanggung jawab. Dalam pembelajaran di kelas, nilai-nilai ini dapat mendorong siswa untuk berperilaku positif, menghormati sesama, dan menjunjung tinggi integritas dalam belajar. Modal finansial. Memanfaatkan uang kas kelas untuk keperluan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kelas yang menyenangkan. Modal lingkungan atau alam. Halaman sekolah dan lingkungan sekolah yang hijau dan asri untuk mendukung semangat belajar murid. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah yang mendukung perubahan positif dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.